Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okti Anggraini dari kelas 2B Titik SD Universitas Muhammadiyah Purworejo. NIM saya yaitu 192180036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai matematika, teman-teman ya. Yang pertama, sejarah bilangan. Sejarah bilangan ini yang pertama kali yang ditemukan yaitu sistem bilangan maya, teman-teman. Sistem bilangan maya ini merupakan basis 20. Sistem bilangan maya itu terdiri dari antara titik dan garis, teman-teman, seperti di samping ya. Nah, titik dan garisnya ini merupakan basis 20, teman-teman. Yaitu angkanya itu cuma diurutkan atau peraturannya itu sampai angka 20, teman-teman. Contohnya nih ya, ada soal 776 dibasiskan ke bilangan maya, teman-teman, diubah bilangan maya seperti ini, teman-teman. Pengubahannya itu 1 kali 20, karena ini basis 20 maka dikali 20, teman-teman. 20 pangkat 2 tambah 18 kali 20 pangkat 1 dan ditambah 16 sisanya, teman-teman, yaitu penggaris seperti ini, teman-teman. Kan 1, teman-teman, berarti titik, teman-teman ya, di atas sendiri itu tulis titik. Kemudian kali 18. Nah, 18-nya ini kan titik, garis, teman-teman. Terus kemudian ditambah 16. Nah, 16 itu angka mayanya itu titik, garis. Makanya kalau digabungkan titik, garis, titik, garis. Begitu, teman-teman. Langsung ke topik berikutnya. Bilangan Babilonia merupakan basis 60, teman-teman. Nah, basis 60 ini angkanya seperti ini, teman-teman. Lambang bilangannya itu seperti segitiga hitam. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada segitiga hitamnya itu gabungan antara dua juga ada, teman-teman. Terus yang 10, angka 10 itu gabungan, teman-teman. Seperti angka kecil, lebih kecil dari, teman-teman. Nah, itu angka 10. Angka 0-nya ini angkanya seperti ini, teman-teman. Kayak angka kebalik ya. Terus contohnya penghitungannya seperti ini, teman-teman. Ada soal 1945 sama dengan 3 dikali 600 ditambah 2 kali 60 tambah 2 kali 10 tambah 5, teman-teman. Karena 3 kali 600 berarti kan 600 tadi lambangnya itu segitiganya digabungan itu, teman-teman. Kan ada 3, berarti digambar 3, teman-teman. Nah, 2, 3. Terus 60 tadi kan lambangnya itu segitiga besar hitam, teman-teman. Berarti kan ada 2, berarti terus 2. Terus 10 kan tadi seperti gambarnya itu seperti lebih kecil dari, kan, teman-teman. Ada 2, berarti digambar 2. Terus tambah 5. Satuan tadi kan 1 nilainya 5 kan bilangan segitiga hitam kecil, teman-teman. Jadi digambar 5 segitiga hitam sebanyak 5, teman-teman. Begitu. Langsung lanjut ke bilangan Romawi, teman-teman. Bilangan Romawi sering banget dijumpai, teman-teman. Biasanya itu ada di jam dinding lama atau antik, teman-teman. Biasanya itu ada angka Romawinya. Angka Romawi ini bukan lambang-lambang seperti yang tadi, teman-teman. Ini biasanya akrab dengan huruf huruf I, V, X, L, C, D, dan M, teman-teman. Seperti ini ya, teman-teman, angka-angkanya. Terus, nah, ini penghitungan angka Romawinya itu seperti ini, teman-teman. Ada 1945 sama dengan MCMXLV. Nah, M-nya ini artinya 1000, teman-teman. Terus C dan M, maksudnya C dan M ini dihijaukan karena M itu 1000, C itu 100. 1000 dikurangi 100 sama 900. Nah, 9-nya ini, teman-teman. Kemudian 40, karena 40 itu nggak ada di bilangan Romawi, adanya 50. Berarti L kan 50 dikurangi X 10 sama dengan 40, teman-teman. Kemudian V-nya 5. Itulah penghitungannya, teman-teman. Langsung lanjut ke bilangan Hindu-Arab. Hindu Arab ini yang kita gunakan sehari-hari, teman-teman. Contohnya itu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 9, teman-teman. Itu ada 10. Merupakan basis 10. Oke. Langsung lanjut ke materi.
bilangan dan lambang bilangan. Langsung ke nilai tempat teman-teman ya. Nilai tempatnya itu ada satuan, puluhan, ratusan, ribuan, jutaan, miliaran. Satuan itu nggak ada nolnya teman-teman. Kalau puluhan nolnya 1, ratusan nolnya 100, ribuan nolnya 1000, jutaan nolnya 6, miliaran nolnya 9. Contohnya itu angka 1945. 1000-nya, satunya itu angka ribuan karena 1000. Nah, 9-nya itu angka ratusan, 900. 4-nya itu puluhan, 40. 5-nya satuan, teman-teman. Begitu ya, teman-teman. Begitu ya. Langsung ke merubah bilangan dari basis 10 ke basis lainnya, teman-teman ya. Contohnya seperti soal berikut ini. Soal 1322, 10 sama dengan titik 7. Maksudnya itu basis 10 mau dirubah ke basis 7, teman-teman. Jadi pengerjaannya itu seperti ini. 1322 dibagi 7 ya sama dengan 188. Sisanya 6, teman-teman. Kemudian 188 dibagi 7 lagi, teman-teman. Ya, sama dengan 26. Sisanya 6, teman-teman. Kemudian 26 bagi 7 lagi, teman-teman. Yaitu 3, sisanya 5. Jadi 1320 basis 10 sama dengan 3566 basis 7. Nah, ini yang di angka yang di merah-merah ini angkanya merah. Bukan basis 7, teman-teman. Langsung ke bilangan kardinal. Bilangan kardinal ini merupakan bilangan yang menentukan jumlah nilai himpunan anggota himpunannya, teman-teman ya. Contohnya itu himpunan anggotanya A, teman-teman. A, himpunan A itu anggotanya A, B, C, D, E, dan F. Nah, ini jumlahnya berapa anggotanya? Ditulis NA. Jumlah himpunan A sama dengan A, B, C, D, E, F, G. Ada 7, berarti jumlah himpunannya 7. NA sama dengan 7. Kalian juga akan menjumpai yang namanya himpunan tak terhingga. Soal himpunan tak terhingga itu seperti ini, teman-teman. Sebenarnya A sama dengan himpunannya A, B, C, dan titik-titik. Titik-titiknya ini tuh kita nggak tahu sampai mana, makanya tak terhingga, teman-teman. Berarti nulisnya NA sama dengan tak terhingga, jumlah himpunan tak terhingga, teman-teman. Langsung ke, tapi kamu juga akan menjumlahi namanya bilangan kosong. Himpunan kosong, itu himpunan yang nggak punya angka, teman-teman. Contohnya A sama dengan 0. 0-nya ini maksudnya tuh nggak ada angkanya, teman-teman. Berarti N0 sama dengan kosong, teman-teman. Itu penulisannya, teman-teman. Oke, lanjut ke materi. Bilangan ordinal. Kalau bilangan kardinal tadi menunjukkan jumlah himpunan anggota, bilangan ordinal ini menunjukkan nilai tempat, teman-teman. Nilai tempatnya itu 1, 2, 3, dan 4. Contohnya ada truk. Truk 1 berwarna biru, truk 2 berwarna merah. Berarti di manakah truk warna hijau? Di urutan ketiga, teman-teman. Itu. Ada lagi rumah, teman-teman ya. Rumah Susana bin Bimo Ibu Yuki. Di urutan keberapakah rumah Yuki? Nah, di urutan kelima, teman-teman. Nah, itu merupakan bilangan kardinal. Bilangan kardinal di tempatnya di mana? Bilangan kelima, rumah Yuki di tempat kelima. Begitu, teman-teman. Next. Materi berikutnya. Himpunan bilangan ini ada bilangan cacah, teman-teman. Bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Itu bilangan cacah, teman-teman. Bilangan cacah ini ada bilangan genap dan ganjil, teman-teman. Bilangan genap itu dimulai dari angka 2, 4, 6, dan seterusnya. Yang ganjil, yang genap, teman-teman, yang maksudnya itu bisa dipasangkan, teman-teman. Jadi punya 2 nih, 2 kepal. Bisa dipasangkan gitu, tapi kalau 3 tuh nggak bisa, yang 1 nggak bisa dipasangkan, kasihan jomblo ya. Terus tapi kalau bilangan genap juga ada bilangan negatifnya, teman-teman. Nggak hanya positif, negatif juga termasuk bilangan genap. Terus ada bilangan ganjil, teman-teman. Bilangan ganjil ini seperti 3, 7, 5, dan seterusnya, teman-teman. Tapi bilangan ganjil juga ada bilangan yang negatif, teman-teman, nggak hanya positif. Oke? Langsung ke sifat bilangan. Sifat bilangan genap, teman-teman. Sifat bilangan genap ini jumlah 2 bilangan genap. Jumlah 2 bilangan genap dan genap adalah genap. Contohnya 2 tambah 2 sama dengan 4. Genap, benar.
Terus hasil kali 2 bilangan genap dan adalah genap. Contohnya 2 kali 2 sama dengan 4. Genap, bener. Terus hasil kali bilangan genap dengan bilangan bulat adalah genap, teman-teman. Bilangan dan bilangan genap sama aja yang seperti berikutnya bilangan bulat ya. Langsung ke jumlah bilangan sifat bilangan ganjil, teman-teman. Jumlah 2 bilangan gasal adalah bilangan genap. Jadi kalau bilangan 3 ditambah 3 kan ganjil nih, teman-teman. Ditambah sama dengan 6. 6 ini itu namanya genap, teman-teman. Berarti benar sifatnya ya. Terus ke hasil 2 bilangan gasal adalah gasal. Contohnya bilangan gasal dan gasal. Bilangan 3 dikali dengan 3 berarti 9. 9 ini tuh gasal, teman-teman, atau ganjil ya. Jumlah bilangan gasal dan genap adalah gasal, teman-teman. Bilangan gasal dan genap. Contohnya bilangan ganjil dan genap. Jumlahnya ganjil nih, terus genap, jumlah ganjil, teman-teman. Berarti benar sifatnya ya. Yang keempat, hasil kali bilangan genap dan gasal adalah bilangan genap. Hasil kali bilangan 2 dengan bilangan gasal 3, hasilnya bilangan genap. Nah, benar berarti. Yaitu langsung ke contoh penjumlahan bilangan caca itu ada sifatnya, sifat tertentu, komutatif, dan sifat asosiatif, teman-teman. Yang sifat asosiatif ini, komutatif ini mau ditambah berapa aja itu bisa, teman-teman ya. Sifat komutatif contohnya 12 tambah 2 sama dengan 14. Jadi kalau 2-nya dipindah ke depan, jadi 2 tambah 12 bisa masih hasilnya 14, teman-teman. Sama aja. Oke, yang sifat asosiatifnya, kalau sifat komutatif itu pindah ke depan belakang, kalau asosiatif itu pengelompokannya yang dipindah, teman-teman. Ya, contohnya seperti ini. 2 tambah 3 tambah 4. Kalau dibalik itu sama aja. 2 tambah kurung 3 tambah 4 itu sama hasilnya. Contohnya, kurung 2 tambah 3 kurung tambah 4 sama dengan 9. Sama. 2 tambah dalam kurung 3 tambah 4 kurung luar sama dengan 9. Sama aja hasilnya 9. Jadi sifatnya sama. Terus kemudian perkalian bilangan cacah. Yang pertama, sifat tertutup, sifat komutatif, asosiatif, elemen identitas, dan sifat bilangan 0 dan distributif pada penjumlahan. Sifat komutatif dalam perkalian juga sama seperti penjumlahan. Contohnya, 12 kali 2 sama dengan 24. Coba kita 2-nya pindah ke depan, teman-teman. 2 kali 12 sama aja 24, teman-teman. Jadi sama, teman-teman ya. Mau hasilnya di depan belakang juga hasilnya bakalan sama kalau angkanya sama ya. Lanjut ke sifat asosiatif, teman-teman. Sifat asosiatif ini ya pengelompokannya itu dipindah depan belakang. 2 hanya kurung 2 dikali kurung 3 kurung dikali 4 tuh sama aja. 2 kali kurung 3 kali 4 kurung sama dengan 24. Sama aja, teman-teman. Sama kayak penjumlahan juga ya. Terus lanjut ke garis bilangan, teman-teman. Garis bilangan perkalian ini, teman-teman, contohnya ya. Contohnya 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, ini tuh 2-nya itu lompatnya tuh 2 kali, berarti 1 ke 2, 0, 1, 2, lompatnya 2 lagi sama dengan 4, teman-teman. Begitu ya, teman-teman. Garis bilangannya seperti ini, teman-teman. Terus langsung ke pengurangan bilangan cacah. Langsung ke garis bilangannya aja ya. Contohnya garis bilangannya itu seperti ini, teman-teman. Langkah pertama yang kamu harus lakukan dalam membuat garis bilangan ini, buatlah garis biru seperti ini. Kemudian 0, 1, 2, 3, 4, 5, teman-teman. Kalian tadi pengurangan 4, berarti kalian buat garis sampai ke garis 4. Dikurangi 1, berarti balik lagi ke arah kiri, garisnya ke arahnya kiri, tanda panahnya ya. Itu sebanyak 1 lompatan, teman-teman. Berarti 4 ke 3. Nah, hasilnya ini berarti ke 3, teman-teman. Garisnya, teman-teman. Itu ya. Langsung pembagian pada bilangan cacah, teman-teman. Nah, ini kita juga harus buat garis bilangannya lagi, teman-teman ya. Garis bilangannya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, dan 8, teman-teman. Kita buat dari angka 8 ke 0, dibagi 2. Berarti ya, kita potong-potong
Garis yang merah ini potong-potong sebanyak 2 kali lompatan, teman. Ada berapa? 4. Begitu teman-teman ngerjainnya. Bilangan bulat ini sama seperti bilangan cacah, teman-teman. Cuman kalau bilangan bulat itu ya sama aja sih, bilangan cacah, teman-teman. Terus bilangan bulat ini juga diketahui oleh sama dengan ada negatifnya, teman-teman. Contohnya ya, kita pengurangan angka 3 dikurangi 5. Kita lompat ke angka 3, teman-teman. Nah, lompat 3 kali angka 3 kan? Sudah. Terus kita dikurangi angka 5. Berarti kita lompat lagi ke kiri, teman-teman. Balik lagi ke kiri. Sampai melewati 0 sebanyak 5 kali. Berarti jatuhnya ke min 2. Nah, itu hasilnya min 2, teman-teman. Oke, langsung ke FPB dan KPK. Kelipatan ini yang pertama kita pelajari adalah kelipatan, teman-teman. Contohnya kelipatan 2. Kelipatan 2 ini artinya kalau dibuat garis bilangan, kalian tuh lompat sebanyak 2 angka. Contohnya 0, 1, 2. Langsung melompat 2. Melompat 2 ke 4, lompat 2 ke 6, ke 8. Nah, ini yang di warna hijau ini yang namanya kelipatan, teman-teman. Kelipatannya sebanyak ada 2, 4, 6, 8. Tapi kalau kita lihat dalam perkaliannya, teman-teman ya, angkanya 2 kali 1, 2. Nah, ini yang di angka merahnya mah kelipatan, teman-teman. Kelipatannya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 100, teman-teman. 2 kali 10, 2 kali 10, 20 ya, teman-teman. Langsung ke pemfaktoran, teman-teman. Anda tahu faktor? Pemfaktoran dari 8 ini ternyata 1 kali 8, 2 kali 4, 4 kali 2, 8 kali 1, 1, 2, 4, 8. Begitu, teman-teman. Yang di angka merah ini faktornya, teman-teman. Soalnya pohon faktor ini seperti ini, teman. 8 dibagi 2, 4, 4 dibagi 2, 2. Nah, itu faktor primanya itu 2, 2, 2. Itu prima, teman-teman. Ingat kan tadi? Oke, langsung kita ke KPK, teman-teman. KPK-nya ini contohnya tumpukan angka dari 12 dan 18. Contohnya kita buat pohon faktornya, teman-teman. Berarti pohon faktornya 12 bagi 2, 6, 6, 2, 3, 3. Nah, ini ya, merah namanya primanya, teman-teman. Terus 18-nya, teman-teman. Kita juga buat pohon faktornya, teman-teman ya. Contohnya 2, 3, dan 2, 3, 3. Ini yang namanya primanya, teman-teman. Ya, tentukan KPK-nya. KPK-nya berarti 12 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3, 18, 2 pangkat 2 kali 2. KPK-nya berarti yang kita ambil yang paling pangkatnya sama, yang mempunyai angkanya sama dan pangkatnya yang terbesar, teman-teman ya. Contohnya 2 pangkat 2 dan 3 pangkat 2. Kalau kita kali hasilnya itu 36, teman-teman. Lanjut, teman-teman. Ke FPB. FPB-nya yaitu contohnya angka soal 12 dan 18, teman-teman. Ya, kita sama aja tadi pohon faktornya ya, teman-teman. Berarti FPB-nya itu 12, 2 pangkat 2 kali 3, 18, 3 kali 2 pangkat 2 kali 2. FPB-nya kita ambil yang nggak punya pangkat dan angkanya sama. Contohnya 2 kali 3 sama dengan 6. Begitu, teman-teman, FPB-nya ya. Kalau langsung ke bilangan rasional dan irasional. Oke, kita lanjut ke bilangan rasional desimal, teman-teman. Contohnya 1 dibagi 8 atau 1/8 itu artinya 1 bagi 8, teman-teman. Yaitu bilangan yang desimal berulang. Soalnya itu nolnya berulang nanti hasilnya. Yaitu 0,125. 0, 0, 0. Nolnya berulang, teman-teman. Terus yang 1/6 sama dengan 0,166. Nah, 6-nya ini berulang, berarti desimal berulang. Ada juga yang berulang 3 angka, teman-teman. Contohnya 5 bagi 37. Sama dengan 0,135, 135, 135. Nah, ini 135 ini berulang, teman-teman. Lanjut ya, teman-teman. Bilangan irasional, teman-teman. Bilangan irasional itu bukan bilangan bulat dan bukan bilangan pecahan, teman-teman. Dan kalau jika ditulis dalam bentuk desimal itu tidak akan berakhir dan tidak akan berulang teratur. Contohnya itu bilangan pi. Nah, bilangan pi ini contohnya itu 3,14159265. Panjang sekali, teman-teman. Jadi nggak berakhir dan nggak berulang angkanya, teman-teman. Terus langsung ke operasi pada himpunan bilangan rasional, teman-teman ya. Contohnya pecahan
A per B. Kalau rumusnya itu seperti ini teman-teman, rumusnya ya. Ya, kalau hasilnya itu A kali D tambah B kali C sama dengan B kali D. Itu sama dengan kalau penjumlahan itu harus dikali silang dulu ya bilangnya teman-teman. Nah, itu kalau soalnya itu seperti ini teman-teman ya. Soalnya bisa dipelajari. Terus soal pecahan sejati itu ada dua pecahan jenis pecahan. Pecahan sejati dan tidak sejati teman-teman. Pecahan sejati itu penyebutnya dan pembilangnya. Pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contohnya 1/2 teman-teman. Kemudian pecahan tidak sejati teman-teman. Contohnya kalau pecahan tidak sejati itu pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Maka bisa diuraikan. Contohnya 7/6 sama dengan 1/6 teman-teman. Begitu ya teman-teman. Langsung ke aritmatika sosial. Kalau aritmatika sosial itu kita mempelajari duit teman-teman. Mungkin kamu mempelajari duit teman-teman. Contohnya itu uang 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100 teman-teman. Kalau aritmatika sosial itu contohnya sebanyak 15.000 ada berapa uang? 15.000 rupiah ada berapa lembar uang kertas? Berarti uang kertasnya 10 ribuan satu dan 5 ribuan satu, 15.000. Begitu ya teman-teman. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.